Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat nih keluarga. Jadi ceritanya, hari ini gue pengen silaturahmi, pengen main ke salah satu toko ban dan velg milik temen gue, di mana kita bareng-bareng di komunitas JB74ID. Dan yang unik ya teman-teman, jadi toko ini dia spesialisasinya itu untuk ban dan velg kendaraan 4x4. Kalau kita ngomongin toko ban, velg itu minimal di Jakarta ya kan kebanyakan umum buat segala macam jenis mobil ya. Tapi kalau di sini emang fokusnya lebih ke kendaraan 4x4. Itu dia yang akhirnya bikin gue juga penasaran, dan kebetulan banget gue baru hari ini bisa nyempetin buat main ke toko MGM. Yaudah, kita langsung ketemu sama temen gue, Wilson, yang udah ada di dalam. Oke? Halo Bro Wilson. Halo Bro. Apa kabar? Baik, gimana? Wah, sorry baru sempat kesini nih. Gak apa-apa, aman. Ini dia teman-teman, Wilson, owner dari MGM. MGM Ban dan Velg apa MGM aja nama tokonya? MGM sih. MGM. 4x4 kalau sekarang kita lebih rebrandingnya ke situ ya. MGM 4x4. Oh, Ya. ini ya. Ah di iya, kaos ini. ya. Nah, Oke. ini logo yang ada di kaos, betul. Itu yang pastinya bikin menarik buat gua kesini ya. Kalau udah ada yang embel-embel 4x4 ya, kayaknya kalau nggak disamperin kayaknya, aduh ada yang kurang gitu. Betul. Bro, sebelumnya kita cerita dikit biar Iya, teman-teman iya. juga pada tahu nih. Kan kebanyakan kalau toko ban atau velg itu umum aja. Iya. Buat segala macam jenis mobil ada. Oh. Yang bikin lo fokusin buat di kendaraan 4x4 tuh kenapa sih? Oh, jadi kan ceritanya agak lucu ya. Jadi kan kita itu sebenarnya dulu toko ban velg biasa aja. Jadi umum gitu, general lah, semua velg tuh ada. Cuma makin lama kita melihat kan, kita mulai coba-coba nih untuk ban velg off-road, beberapa merek aja. Velg juga beberapa merek dulu, kita dikit-dikit kita coba. Kita lihat kok kayaknya progresnya bagus ya, kok kayaknya peluangnya ada. Jadi kita mencoba mengambil peluang itu, jadi kita mulai ngelengkapin. Jadi akhirnya ban velg yang umum itu kita mulai hilangkan semua. Dan makin lama kita lebih fokuskan ke 4x4-nya. Jadi velgnya kita lengkapin, ban semua mereknya kita lengkapin gitu. Jadi kita semakin memfokuskan diri ke situ. Jadi akhirnya kita rebranding ulang menjadi MGM ban velg 4x4 gitu. Biar orang makin tahu ya kalau spesialisasi di toko ini lebih ke arah kendaraan 4x4 ya. Betul banget. Oh gitu, itu yang bikin menarik tuh. Nah teman-teman, jadi awal gua kenal dengan Wilson juga itu karena kita satu komunitas ya, di JB74ID. Tapi sebelumnya, jadi awal ceritanya itu gua sering browsing di Instagram bro. Di Instagram, karena marketnya kebanyakan SUV kan, atau double cabin kayak gitu, jadi kan sering muncul tuh di Instagram kan, lagi explore gitu. Wah, ini ada toko ban, toko velg, tapi kok kayaknya pasiennya kayak teman-teman di dunia gua semua gitu kan. Ternyata emang fokusnya di itu ya, SUV double cabin. Makanya jadi sekarang istilahnya udah nggak ada ban-ban sedan atau ban alus gitu, nggak ada ya bro ya? Hampir nggak ada. Cuma kita tidak begitu tonjolkan. Iya, jadi biasa kalau misalnya ada sedan, Mercy, BMW, ganti ban, ganti segala macam, kita jarang ngepost itu. Jadi tetap yang ditonjolinnya ya yang sekitaran 4x4 ya? Betul. Nah bro, mungkin kita sambil ngeliat dulu ya, buat koleksi bannya nih. Ini udah jadi menara ban dari depan sampai kayaknya bro sampai ujung belakang tuh ya. Iya, sampai belakang banget. Dan ini adalah ban yang kurang lebih ada di dunia yang gue sukain teman-teman. Jadi ada di sini Maxxis ya bro ya. Ya Maxxis, Mickey Thompson, Badak, Delium. Ini ada Pirelli juga Pirelli ada ya. Ada, Scorpion ATR Plus. Scorpion ATR Plus. Ini Maxxis yang Bighorn pertama ya. Ya, betul. Ini MTZ. Ini MTZ Razor juga. ya. MTZ juga ya? Oh iya. Dan Badak. kayak ban-ban ekstrim kayak Badak, Delium, Bighorn yang baru. Jadi kalau misalnya buat mereknya, ini emang semua lo masukin bro? Apa sebenarnya tetap fokusnya di beberapa merek aja? Kita sih begini ya. Sebenarnya kita kan mau mencoba untuk terus berkembang, berinovasi, bahasanya untuk selalu jadi terdepan nih di 4x4. Jadi kita usahakan semua yang
barang yang ada di 4x4 kita usahakan sebisa mungkin ada. Ada ya tersedia di sini. Jadi kita tambahin perlahan. Jadi baru mulai tahun kemarin kita mulai jadi dealer BF Goodrich tuh. Jadi sebelumnya kita belum pegang tuh BF Goodrich, tapi per 2020 kita udah mulai pegang BF Goodrich. Jadi itu menjadi salah satu koleksi terbaru kita. Gitu. Jadi kita terus tambahkan ada yang baru apa, dan kalau misalnya lu mulai suka lihat bro kan, sekarang Forcium itu dia bikin baru tuh Macan Pro. Oh, Macan Pro X. Macan Pro X, cuma itu kan bentar lagi tuh baru. Nah, nanti kalau keluar pasti kita punya. Juga pasti ada sini ya. Jadi kita berusaha untuk terus berkembang. Jadi bukan apa yang sudah ada kita berhenti, enggak, tapi kita terus berkembang. Apa ya kira-kira pecinta off-road nih anak-anak di Indonesia sukanya apa, kita coba telusuri, kalau bisa kita ambil, kita tambahkan. Jadi koleksi kita makin lama makin lengkap. Makin lengkap gitu, ya. Bro. Itu dia yang bikin apa istilahnya mungkin jadi salah satu kelebihan juga ya di sini ya. Soalnya maksudnya kan toko-toko lain mereka mungkin ukuran lengkap, stok lengkap, tapi mereknya paling cuma sekitar misalnya 2 atau 3 gitu kan. Kalau di sini digas semua kayaknya. Betul, ya kita mau jadi one stop lah bro. One stop jadi ya. Lo kesini ban velg cover udah lo pilih dah, nggak usah jojok, game semua ada gitu. Semuanya ada. Jadi kita kalau dibilang tokonya Palu Gada buat 4x4. Palu Gada gitu iya bro. Sih. Ini yang di barisan kedua aja juga ada beberapa merek tambahannya ya. Yokohama. Yokohama ada. Ini BFG kan tadi teman-teman. Terus habis itu ini Delium Terramania ya. Terramania yang lama. Terus ini Maxxis yang seperti BFG AT nih, AT 980. Terus ada Trepador juga ya. Iya, Trepador. Ada Trepador. Ini emang kayaknya nggak cuma modelnya tapi ukurannya juga lengkap kayaknya. Iya, kita hampir semua ukuran sih lengkap sih. Oke. Nah, sekarang mau nanya sedikit nih. Mungkin masukan juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama gitu, misalnya pakai SUV, taruh misalnya Fortuner atau Pajero Sport. Kalau dengan keadaan ukurannya tuh suspensinya standar, nggak ditinggiin, yang rekomendasi kalau mereka mau ganti minimal agak lebih sangar gitu pakai AT atau MT, ukurannya berarti berapa tuh bro? Kalau misalkan kayak Fortuner baru ya, Fortuner baru kan ya 18 lah ya. 18 kita lebih rekomend di 275, 65, 18. 275, 65, 18. Ya, itu untuk AT kita lebih rekomend di situ. Cuma kadang ada orang yang lebih suka lebih lebar tuh bannya. Jadi kita pakai 285, 60, 18. 285, 285, 60, 18 ya. Ya, seperti itu. Cuma kalau ada juga yang mau seperti standar, cuma AT, ya sudah, nggak apa-apa. Kita samain aja 265, 60, 18. Nah, itu semua ada pilihannya. Ya. Soalnya pasti kan kayaknya banyak tuh ya, maksudnya teman-teman yang dia mau mulai main SUV, kelihatan tapaknya sangar, tapi belum mau ditinggiin gitu kan. Ukuran bannya masih ukuran standar. Berarti tersedia juga ya buat AT atau MT yang ukurannya kurang lebih kayak standarnya. Ada bro. Wah, menarik juga sih. Mungkin geser dikit nih teman-teman, kita lihat sini. Ini ada satu ban yang menurut gua sangat menarik dan ini hitungannya udah rare ya bro ya sekarang ya. Harta karun bro. Harta karun. C-Max Jungle Tracker. Ini waktu tadi sebelum syuting, gue baru datang sini, gue langsung ke fokusnya ke sini, sampai bilang ke Bro Wilson, wah masih ada nih bro. Ini satu set masih ada? Enggak sih bro, sisa 1-2 piece kayaknya. Buat serep ya paling. Iya, kalau nunggu ada yang pecah pakai ini. Sih. Buat serep aja. Iya, gitu sih. Jadi cerita dikit teman-teman, kalau buat merek C-Max ini, dia utamanya itu ada 2 buat ban off-road ya, Jungle Tracker sama Extreme Tracker ya bro. Ya. Yang ini lebih jarang lagi teman-teman dan udah lebih lama istilahnya punah lagi. Jadi makanya pas ngeliat ada di sini, wah ini luar biasa MGM, masih nyimpen harta karun nih. Asik. Terus kalau misalnya buat ukuran ban yang paling gede punya berapa bro? Gua punya 42 inch. 42? Ring 17, Trepador, bias. Ya, 42 inch ada. Itu kayaknya kalau misalnya kita pakai di Indo gede banget, tapi kalau buat di Amerika sih normal aja bener, ya. Kalau orang sana pakai ya. Bener. 42, Kayaknya sebelum kita ngebahas velg, kita coba ngeliat dulu sampai belakang boleh bro? Boleh, ayo, masuk. kita turun dulu. Wah, ini emang kalau kebanyakan gue lihat nih di bagian sini Maxxis ya. Kayaknya Maxxis emang
Gimana penjualannya lumayan ini ya bro ya? Lumayan, karena kan maksudnya Maxxis itu barangnya tidak terlalu mahal dan kualitasnya itu bagus. Jadi lumayan sih, dan coraknya corak BF Goodrich. Jadi ya ala-ala BF Goodrich bro. Ala-ala gitu. BFG yang AT ya? Betul. Ala-ala BFG yang AT. Oke. Lumayan sih, kita jualan gini kadang kalau lagi kenceng sehari bisa 30-40 piece. Oh ya? Iya. Wah. Kadang pasang 5-6 mobil, sisanya kirim toko-toko pada ngambil gitu. Oh, wah lumayan banget sih kalau bisa sehari segitu. Terus sama ini bro, tadi yang belum kita sempat sebut Kanati ya. Kanati. Kalau Kanati ini merek lokal juga bro? Sebenarnya kan dia brandnya brand US tuh, brand Amerika tuh. Punya Green Ball Corporation, cuma dia pabriknya bikinnya di Delium. Pabriknya Delium Swallow. Pabriknya di Medan. Ini ya, Deli Tire ya? Iya, betul. Pabriknya di Medan. Jadi mereka semacam produksi mereknya Kanati, licensingnya Kanati, kirimnya ke situ, ke Amerika. Oh, buat market dibikin. Amerika. Berarti made in Indonesia ya? Made in Indonesia, betul. Oke. Wah, ini juga menarik sih teman-teman di sini. Terus habis gitu, ini juga menurut gua ganteng nih bro, Bighorn yang baru ya? Iya, Bighorn 764 bagus punya 764, asik banget nih. Wah, ini kalau ngomongin ban Maxxis, mungkin buat share juga kali ya ke teman-teman. Jadi Maxxis itu kan sebenarnya adalah brand dari Taiwan ya bro. Betul, iya. Perusahaannya Taiwan ya. Betul. Cuma untuk marketnya dibuat di Amerika. Untuk Amerika. Betul, makanya dia kan yang pabriknya yang di Taiwan tuh banyak sekali size-size yang Amerika. Jadi kan dia pabriknya ada beberapa nih. Ya. Jadi ada yang di Thailand, ada yang di Vietnam, ada yang di Taiwan. Nah, kalau yang Vietnam sama yang Thailand itu pasarnya lebih banyak kan Asia. Nah, makanya size-size-nya lebih banyak kan size-size Pajero, Fortuner gitu lah. Cuma kalau yang pabriknya Taiwan, mereka ini kan fokusnya untuk pasar Amerika. Jadi mereka size-size-nya tuh size Amerika dalam inch 3517, 3717, 4017, 4217. Jadi lebih ke size-nya Amerika gitu loh. Size Amerika ya. Yang lebih gede-gede ya. Iya, kalau yang kecil-kecil pabrikan Taiwan bikin, cuma nggak banyak, nggak fokus gitu. Lebih fokus yang Thailand gitu, yang AT980, Bighorn 762, sama Bighorn 764 gitu. Seperti jadi itu dibedain ya, bergantung ininya buat ekspornya kemana ya. Wah, menarik banget sih. Oke. Dan teman-teman, ini sebenarnya sampai belakang banget juga. Kalau kita bahas bannya kayak nggak habis-habis ya, soalnya bertumpuk-tumpuk. Tapi pada intinya sih kalau misalnya tadi sempat lihat ke belakang bro, emang kebanyakan sih size-size-nya agak lumayan besar ya di belakang sana ya. Gede-gede. Di atas banyak yang gede-gede juga banyak. Iya. Di atas juga ada gudang gitu. Berarti kalau ada yang size gede-gede gini buat ngakomodir keperluan kayak off-road yang udah lebih berat gitu sih, pilihannya ada ya size-size-nya. Ada. Oke. Kita mungkin balik lagi ke depan. Sekarang kita ngobrolin velgnya ya. Boleh, siap. Kita lihat velgnya teman-teman. Nah bro, sekarang kalau ngomongin velg, ini yang ada di belakang sini Lenso ya? Iya, Lenso. Lenso ini made in mana bro? Thailand. Made in Thailand? Ya, jadi dia merek Thailand, made in-nya Thailand. Gitu. Emang merek sana ya? Iya. Emang merek Thailand. Iya. Dan ini kayaknya untuk di Indonesia sekarang buat dipakai di SUV tuh lumayan rame juga ya? Lumayan rame. Untuk gaya yang velg-velg besar, yang apa ya istilahnya yang non off-road gitu ya bro ya? Bahasanya yang tipe-tipe JDM, tapi yang murah lah bahasanya begitulah. Harga lebih terjangkau dengan harganya. Kualitas yang jauh lebih baik daripada velg replika gitu. Karena kalau ini hitungannya bukan replika ya bro ya? Bukan, dia kan asli. Emang mereknya sendiri ya? Merek sendiri dan modelnya sendiri kan dia bikin. Gitu. Ini kalau lihat dari model-modelnya kebanyakan lebih buat yang emang istilahnya gaya-gayanya yang lebih street ya, street SUV yang pakai ring besar. Dan rata-rata tuh kalau orang-orang yang paling istilahnya nyari tuh ukuran berapa bro? Kalau kita ngomongin Lenso aja. Kalau di MGM ya, di MGM 4x4 kita itu lebih banyak 16 sampai 18. 16 sampai 18. Ring 20 agak jarang. Cuma kalau di luaran ring 20 masih agak jalan. Tapi kalau di kita nggak jalan justru. Kita lebih banyak 16 sampai 18. Karena kenapa? Kita kan ban MT-nya, ban AT-nya kita sediain semua. Dan karena kita fokusnya di off-road 4x4, jadi ya orang jadi kesini udah sekalian beli ban, beli velg udah sekalian gitu, nggak mau repot gitu kan. Berarti karena emang ban
MT-nya itu juga kebanyakan tersedia paling ukuran yang 16 sampai 18. Iya, pilihannya banyak. Jadi itu dia, mereka mau langsung istilahnya kawinin gitu ya. Jadi nggak merepot, datang udah semuanya sini MGM lah, udah komplit gitu kan. 16 sampai 18. Ya. Mungkin kalau kayak Fortuner, Pajero Sport dan sejenisnya sih lebih 18 sih 18, ya. betul. 18. Kalau yang kayak ukuran 16 gitu paling biasanya buat teman-teman yang pakai mobil apa tuh, Bro? Double cabin, Bro. Double cabin. Iya, biasanya mereka suka 16 kasih ban MT. Oke. Iya. 16 sampai 18 ya range-nya Iya. ya. Menarik sih. Dan kalau di sebelahnya nih, Bro, ini KMC wheels semua ya? Iya, ini KMC semua. KMC wheels. Iya. Tapi kayaknya ada yang bikin gagal fokus juga nih, Bro. Ini ada American Racing nih satu nih Challenger nih. Iya, bener. Ini emang mereka nih Satu grup mereka. Oh, satu grup. Iya, jadi American Racing, Motegi kalau kalian suka lihat Motegi cukup terkenal tuh. American Racing. Nah, mereka itu merupakan satu grupnya di KMC gitu. Merek-merek yang dimiliki oleh KMC. Jadi mereka tuh namanya kalau grup besarnya namanya holdingnya Wheel Pros. Wheel Pros. Ya, jadi mereka itu bahkan belakangan ini di tahun kita lagi pandemi nih, mereka malah akuisisi pabrik yang lain. Mereka akuisisi MHT sama TSW. Nah, MHT itu adalah pabrik yang memegang merek MHT itu Rotiform, Fuel, itu punyanya MHT itu, dibeli sama Wheel Pros. Nah, abis itu juga kalau TSW juga dibeli. Nah, TSW itu yang pegang mereknya TSW, Black Rhino. Itu punyanya TSW. Nah, TSW juga dibeli oleh Wheel Pros. Jadi kalau kita bilang tuh sekarang Wheel Pros itu udah hampir menguasai market share off-road ya, 4 kali lipat tuh di dunia. Jadi kan ya Black Rhino, Fuel, sama KMC itu kan 3 merek yang cukup populer ya di seluruh dunia. Dan mereka udah satu grup sekarang. Udah di bawah satu payung ya? Iya. Makanya kalau gue lihat selain KMC nih, yang dari Wheel Pros juga tuh ada Fuel Off-Road juga ya? Iya. Ada Fuel sama ada Black Rhino ya? Black Rhino, ya. Black Rhino. Mungkin coba kita geser, kita lihat yang Black Rhino ya, Bro ya? Boleh. Ini kayaknya salah satu yang menurut gua paling khas nih modelnya nih. Iya, bener. Ini tipe yang Abrams ya, Bro Abrams, ya? Abrams ya. Kalau kita ngelihat sekilas kayaknya buat kendaraan-kendaraan militer gitu ya. Iya, bener. Stylenya Army look namanya ya Abrams nih, teman-teman. Udah kayak tank di Amerika. Ini kalau mau Black Rhino itu dia ada yang bitlock, ada yang nggak bitlock, Bro. Iya, ada. Dua-duanya ada ya? Ada juga. Oke. Kayak misalnya yang ini nih. Ini lebih buat di kendaraan mana biasanya nih, Bro? Kalau ini lubang 6 ya, 169 ya Pajero, Fortuner. Masuk ya? Ya, Ring 18. Hummer, H3 gitu masuk. Oke. Dan kalau Black Rhino ini di sini nyediainnya lumayan banyak range ukurannya. Lengkap kita dari kecil sampai besar. Ya mungkin kalau kita dibilang boleh sombong gitu ya. Kita dealer Black Rhino nomor 1 sih di Indonesia. Paling lengkap. Paling banyak, paling lengkap. Yang paling range-nya nggak cuma ukuran tapi modelnya juga ya? Model juga, ya. Range ukuran, model, PCD juga. PCD-nya juga. Lengkap lah. Berarti selain yang model Abrams ini, mungkin kayak... Ini di bawah banyak. Bro. Di ini juga, Black Rhino banyak. Cuma agak campur-campur sih di sini. Campur ada yang fuel juga ya? Nggak muat soalnya, kemarin datang barengan semua. Iya. Kalau misalnya buat yang fuel, ini juga sama, Bro. Kayak misalnya PCD-nya ada yang buat Pajero Fortuner juga. Sama. Buat kayak JK kan beda kan tuh, JK. Cruiser. Oke. Ini kayak bisa buat di... Ini buat Navara nih. Iya. Navara. Iya, intinya di yang sekitar di cab SUV ya? Di cab SUV. Ya, kita lengkap lah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita bisa berbagi sharing lagi nih buat ke teman-teman juga. Antara yang fuel sama yang gua ngomong dua dulu nih, Black Rhino sama fuel. Kalau teman-teman yang mau pakai velg ini tapi tetap pengen dengan fitment standarnya, kira-kira model sama ukuran mana nih yang cocok, Bro? Yang jadi nggak perlu sampai mereka tuh bannya juga ganti yang gede apa lebar banget. Ya, kita bahas yang paling umum aja kali ya, Pajero Fortuner ya. Ya ring 18 sih, maksudnya mau lihat model-modelnya. Modelnya ada beberapa yang ring 18 kan? Iya, banyak sih di sini. Ini 18 nih kebanyakan kita taruh di sini. Ini 18 di sini. Di semuanya nih.
Oke. Dan gitu. oh, warnanya macam-macam sampai sih. ada yang Iya. ini modelnya orang bilang apa ya? Kayak model-model anodized gitu ya warna. Iya. Oh, lumayan sih teman-teman. Ini juga sebenarnya kan ada sebagian yang sempat nanyain juga rekomendasi velg bro. Oh, iya. Kayak misalnya ngambil Black Rhino atau Fuel. Iya. Kebetulan banget sebelumnya gue belum pernah datang ke dealernya langsung yang ngejual. Ternyata pas ngeliat pilihannya banyak sih ya. Iya, banyak. Jadi maksudnya buat opsi teman-teman yang mungkin ngerasa model ini kurang cocok sama bentuk mobilnya atau kurang cocok sama warna mobilnya, at least dia ternyata range-nya banyak nih. Mungkin yang mobilnya biru gitu mau dibikinin velgnya juga sama, biru juga. Mau yang merah-merah kinclong kita juga lengkap nih. Oke. Kalau penasaran yang kan jarang orang berani ya stok yang merah-merah, kita yang mah model lagi nih ya. yang penting ada gitu. Yang Kita penting siapin model nekat gitu. Biar customer juga puas. Benar Jadi sih. oh ada gitu, endgame ada gitu. Setuju. Iya. Jadi kayak gue lihatnya sih intinya sih gini teman-teman. Maksudnya kalau Bro Wilson ini dia nggak sekedar main aman. Kalau di beberapa toko velg mungkin kayak masukinnya model-model yang kayak ini aja deh yang aman, warnanya yang aman, modelnya yang aman. Di sini gue lihat ada beberapa yang lumayan nyeleneh, yang sampai gue berpikir kayak, bro, lo kok berani sih masukin ini? Kayak model-model gini ya bro ya. Yang merah-merah gini kan jarang nih, orang banyak kan nggak berani. Pada Cuma kalau mau jujur ngomong, kita jual yang warna merah begini lumayan banyak bro. Dan hasilnya juga bagus. Oke. Gitu loh. Ya. Oke. Iya gitu. Sebenarnya kan biasa kita habis jual kan kadang kita biasa suka post tuh di Instagram kita. Coba deh dilihat yang merah-merah tuh loh. Ada lah beberapa dan hasilnya bagus. Di luar dugaan. Di luar kita dugaan kira kan, ya. Waduh, bakal norak. Iya sih. Tapi hasilnya bagus dan gue sendiri pun pakai bro. Gue buktikan. Oh iya, gitu. bener. Kayak di Jimny lo kan, iya, ya kan? Gue buktikan, emang keren. Pakai gitu. itu pakai apa tuh? Fuel, pakai fuel cover gue. Fuel ya. Warna merah. Gitu. Orang itu tuh sekali mobil lewat langsung semua leher patah nengok lihatnya bro. Iya sih emang nyelenehnya dapat, eye catchingnya dapat sih. Iya. Makanya waktu cerita dikit teman-teman, waktu itu kita sempat off-road bareng ya di BSD, yang mobil Bro Wilson yang beda sendiri deh, kayak gila sih, berani sih. Oke. Kita coba lihat lagi yang sebelah sini ya bro ya. Boleh, siap. Nah teman-teman, ini sekarang udah ada 2 buah velg Bitlock. Satu yang alloy ya bro ya? Betul. Satunya ini yang besi. Nah, gue pengen nanya nih tentang tips buat pemasangan velg Bitlock nih. Karena banyak teman-teman juga yang suka pada salah kan caranya. Bener. Akhirnya malah makin kacau. Iya. Jadi gimana tuh bro tipsnya nih? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk velg Bitlock itu kan sebenarnya bukan intended for street use lah. Sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan ya. Lebih direkomendasikan untuk buat off-road saja. Cuma kan permasalahannya banyak juga yang mau, gue males lah ganti velg yang buat di harian gue ganti, buat off-road punya lagi. Jadi males. Jadi sekalian satu velg aja buat semua gitu loh. Kan ada customer yang begitu. Nah jadi kalau untuk customer yang seperti itu, kita lebih menyarankan untuk pakai yang alloy Bitlock. Kenapa? Karena kalau dipakai di aspal lebih nyaman. Nah, jadi kalau seperti kita tahu, velg Bitlock itu kan sistemnya dijepit. Nah, bitnya itu dijepit di tengah sini nih. Oke. Ya, jadi kita terkadang kalau namanya kita ngejepit bit itu lebih harus hati-hati. Apalagi untuk yang velg besi. Karena kalau velg besi, dia tidak ada dudukannya. Ya, jadi di dalam sini dia nggak ada dudukan. Jadi kalau kita pasangnya miring, dia balancing akan semakin susah dan semakin nggak enak. Makin kacau, getar ya. Betul, itulah kenapa kalau besi Bitlock itu kebanyakan nggak enak dipakai. Nah, karena alasannya nggak ada dudukannya salah satunya. Kalau alloy Bitlock itu tuh ada dudukannya. Gitu. Nah sebenarnya kita tuh udah pernah bikin videonya di channel YouTube kita nih. Untuk perbedaan antara alloy Bitlock versus yang besi Bitlock. Kenapa yang alloy Bitlock tuh dipakai lebih enak? Nah kita udah detailin tuh, kita udah buka semuanya, kita udah jelasin. Jadi kalau mau ini boleh langsung lihat ke channel YouTube kita tuh. Apa bro namanya? MGM Ban Velg 4x4 sih channel YouTube-nya. MGM Ban Velg 4x4. Teman-teman bisa lihat buat detailnya dari Bro Wilson, ngejelasin secara teknis ya. Betul. Di situ baru jadi kita bisa tahu, oh ini penyebabnya nggak enak, atau ternyata pemasangannya salah gitu. Kan banyak juga yang suka kayak instalasinya, mungkin kalau yang belum paham,
ininya nggak dibuka dulu kan, Iya, bro? nggak dibuka. Iya, Bitnya nggak dibuka dulu. Padahal ini buat dibuka, nanti buat dijepit lagi ya di bibir bannya. Oke, wah ini informasi yang sangat berharga juga nih. Karena banyak teman-teman yang pada penasaran, nanya gitu, make velg Beadlock, apalagi yang besi nih. Terus mereka pakainya buat harian gitu. Akhirnya getar, dibalance kemana-mana nggak bisa. Nanti bisa cek videonya nih, video dari MGF. Oke, asik. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang teman-teman, ini juga karena di sini lumayan lengkap koleksi buat ban yang jenis ekstrimnya. Gue pengen ngejelasin perbedaan antara 3 ban yang ada di sini. Yaitu pertama Maxxis Trepador atau yang M8060. Kedua adalah Delium Extreme Expedition. Yang ketiga adalah Badak Extreme. Nah, jadi ban ini banyak juga teman-teman yang suka nanyain ke gue ya, plus minusnya. Jadi mungkin gue coba sampein ke teman-teman, walaupun ini adalah opini pribadi gue ya, berdasarkan dari pengalaman gue setelah gue udah coba 3 bannya untuk ikut di off-road yang berkepanjangan dan kurang lebih seperti ini teman-teman. Pertama, kita nggak perlu lihat dari ukurannya dulu, gue nggak ngebahas ukurannya, tapi lebih ke karakter bannya masing-masing dari kembangannya. Pertama, Maxxis Trepador. Maxxis Trepador ini dia digunainnya itu sebenarnya untuk di off-road pasar Amerika, yang mana lebih banyak justru bukan ke arah yang kayak lumpur-lumpur kayak di negara tropis seperti Indonesia. Jadi kalau misalnya di Amerika, kegunaan dari Trepador ini lebih banyak ke untuk yang misalnya gravel ya, kering, atau bebatuan, yang itu jadi salah satu makanan utamanya Trepador. Dia kembangannya itu boleh dibilang lebih rapat ketimbangan yang Delium atau yang Badak. Nah, sebelum gue lanjut lagi, kalau kita ngomongin untuk di Indonesia, orang pakai ekstrim lebih untuk ke yang lumpur-lumpuran ya teman-teman ya. Bukan buat manjat batu, bukan untuk main di pasir, tapi utamanya mereka cari adalah mana yang paling kurang lebih sakti di lumpur. Jadi secara umumnya, yang bisa gue sampaikan adalah gini, kalau ban, kalau si kembangannya itu dia semakin jaraknya renggang, dia akan traksinya lebih bagus di permukaan yang lebih lembek, misalnya lumpur. Tapi untuk permukaan yang lebih keras, itu membutuhkan kembangan ban yang bunganya itu lebih rapat-rapat. Itu dia. Jadi kalau makin padat tanahnya, kita butuh yang kembangan rapat. Kalau tanahnya makin lembek, kita butuh kembangan yang lebih renggang-renggang, teman-teman. Jadi kayak tadi gue bilang, kalau untuk Trepador ini, sebenarnya untuk di lumpurnya, kemampuannya masih kalah dibandingkan Delium atau Badak. Tapi itu dia, kelebihannya dia lebih untuk ke yang tanahnya keras, kayak misalnya di gravel, di tanah kering, dan di batu. Itu yang jadi salah satu keunggulannya. Tapi selain itu, kelebihannya dibandingkan yang 2 jenis ini, dia termasuk yang suaranya paling nggak berisik. Kenapa paling nggak berisik? Karena nggak cuma kita ngomongin guratan-guratan di kembangan bannya aja, tapi karena kembangannya lebih rapat, sehingga suara berisik yang dihasilkan dari celah-celah yang lebar itu lebih minim, teman-teman. Ya, jadi boleh dibilang dia termasuk yang paling awet di antara keduanya ini. Terus yang kedua, kita ngomongin Delium Extreme Expedition. Kalau ngeliat kembangannya emang lebih renggang, lebih kasar sedikit dibandingkan Trepador, dan arahnya itu kurang lebih seperti ini, menyamping. Dimana dengan yang model seperti ini, dia itu traksi untuk di lumpurnya, terutama traksi majunya, itu bisa lebih bagus. Karena kalau model kembangan yang nyamping, itu buat traksi maju. Kalau kembangan yang lurus atau sejajar, itu buat traksi ngebelok ya, traksi nyamping. Itu dia, makanya kalau kita ngomong di lumpur, tapi traksinya maju, itu dia sangat oke banget. Menurut gue salah satu yang terbaik yang ada di sini. Tapi kalau untuk traksi nyampingnya, misalnya kita off-roadnya itu miring-miring gitu, dia lebih gampang bergeser, teman-teman. Tapi ya memang plus minus juga sih ya, teman-teman. Dan kalau ngelihat secara profilnya itu, dengan ukuran yang sama, dia bisa jadi lebih lebar di Delium Extreme Expedition. Jadi kalau kita main kayak misalnya di pasir gitu, dia emang ya cenderung lebih bisa traksi maju ketimbang kalau yang bannya itu kurus, yang justru malah ngasah ya ke pasir, malah justru ngubur ke dalam. Ya tapi emang balik lagi, karakter kita ngegas ya, cara kita nyetirnya di pasir juga tentunya sangat berpengaruh, teman-teman. Habis itu yang ketiga, Badak Extreme. Menurut gua Badak Extreme ini salah satu yang ideal juga, di mana kita ngedapetin
kelebihannya itu di kombinasi dua ini teman-teman. Jadi dia kembangannya yang majunya tetap ada, jadi traksi maju tetap bagus, tapi kembangan yang lurus yang sejajar ini juga ada. Jadi dari pengalaman yang gua rasain, kalau lagi off-roadnya untuk kayak ngebelok atau kayak miring-miring, dia itu lebih nahan. Pertama itu dia, karena kembangannya di bagian tengah, sama satu lagi, dia di bagian sidewall-nya, coakan sampingnya itu emang lebih agresif ketimbang coakan sampingnya yang ada di Delium Extreme. Nah, sama kalau ngomongin untuk di batu, dua-duanya ini emang sebenarnya peruntukannya spesialisasinya bukan di sana. Tetap ini juaranya, Trepador. Tapi kalau ngomongin batu antara kedua ini, menurut gua tetap lebih enak di Badak, karena di bagian tengah-tengahnya yang jadi konsentrasi tempat nekatnya batu, dia itu kembangannya lebih rapat. Karena sebenarnya kalau kita ngomong di batu, kita juga butuh kembangan ban tuh yang nggak terlalu jaraknya jauh-jauh, teman-teman. Jadi justru yang lebih sempit itu biasanya lebih maksimal traksinya. Itu dia kalau kayak di Amerika, ban-ban yang kembangannya jarang, itu dipakai bodi lumpur. Tapi kalau buat yang di batu, itu kurang lebih yang kembangannya sedikit lebih rapat seperti Trepador ini. Ya, jadi overall sih sebenarnya ketiganya ini semuanya sama-sama sakti ya istilahnya ya. Tapi kalau misalnya boleh pilih secara model ya, secara looks-nya, gue jujur lebih suka Trepador. Buat di batu juga gue lebih suka Trepador. Buat di jalan raya yang paling nggak berisik, Trepador. Kalau kita ngomongin buat di lumpur, gue akan lebih milih Delium. Tapi untuk kita ngomongin miring-miringnya, belok-beloknya, lebih enak lagi yang ada di Badak. Ya, jadi kurang lebih sih emang ada plus minusnya, jadi kembali lagi ke teman-teman juga. Tiga-tiganya oke, kalian tinggal pilih kurang lebih kayak model dan ukuran mana yang kalian suka, teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian dulu. Akhirnya bisa juga nyamperin ke toko MGM, ban velg 4x4. Thank you banget, Bro Wilson. Sorry nih, baru akhirnya hari ini nih. Padahal udah janji dari kapan tahun, tapi baru bisa nyamperin hari ini. Ya. Suhu sibuk soalnya. Waduh, enggak. Terbang kemana-mana mulu. Semua Paling hutan bisa dihajarin. Ini thank you banget, tadi juga akhirnya bisa sharing juga tentang Badak, Delium, Trepador. Pas kebetulan soalnya di sini lengkap, ada semua. Bisa dikomparasi jadi. Oke bro, kalau gitu thank you sekali lagi. Semoga sukses. Dan juga buat teman-teman, ini menurut gua di MGM jadi bisa salah satu rekomendasi tempat kalian kalau mau dress up. Ban, velg, kendaraan 4x4 ya, mau SUV, double cabin dan sejenisnya, kalian tinggal datang aja. Alamatnya di mana ya bro? Soekarjo Wiryo Pranoto 37B, Sawah Besar. Kalau nggak tinggal Google aja MGM Ban Velg, enter, udah. MGM Ban Velg di googling udah ada ya alamatnya ya. Ya lengkap semua. Nanti kalian juga bisa main-main untuk nonton video-videonya di channel YouTube-nya sama ya. Channel YouTube ya. MGM Ban Velg 4x4 dan juga Instagramnya sama. Instagramnya juga sama. Oke, siap kalau gitu. Oke bro, pamit dulu. Kalau gitu, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa next time. Sukses terus. See you next time. Oke, thank you. Yeah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya dan semoga bisa bermanfaat videonya. Dan gue doain pasti kalian sehat-sehat semua. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di video Derkat Vlog yang berikutnya. Dadah.